mengadakan aksi awal untuk mengingatkan pemerintah, wabil khusus Bapak Presiden Jokowi, melindungi industri dalam negeri. Hampir setahun ini dunia usaha industri dalam negeri, wabil khusus tekstil, kurir dan logistik, baja dan beberapa industri sektor lainnya mengalami penurunan omset, bahkan tutup perusahaan. Akibatnya bagi serikat buruh adalah PHK besar-besaran. Jadi pertumbuhan ekonomi yang sekarang dibanggakan itu disebut economic growth paradox. Ekonomi tumbuh tapi PHK. Seharusnya ekonomi tumbuh menyerap lapangan kerja. Berarti hanya sektor-sektor industri tertentu saja yang menikmati semua kebijakan pemerintah, seperti batu bara, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Di industri real atau kita sebut manufaktur dan jasa perdagangan justru kebalikannya. Karena itu dalam aksi ini kami menyerukan pada Bapak Presiden Jokowi dan para menteri terkait, terutama menteri terkait, jangan sembunyi tangan lempar batu di tangan. Jangan bersembunyi di ketiaknya Presiden. Mereka membuat peraturan-peraturan yang merugikan dunia usaha yang ujungnya PHK. Dan peraturan-peraturan itu, maaf ya, berpotensi ada uang. Jadi dengan bikin peraturan bisa saja pejabat-pejabat itu bisa saja ya saya bilang, pejabat itu patut diduga dapat uang. Ingat nggak korupsinya Dirjen Perdagangan yang terkait dengan naiknya minyak goreng? Akhirnya kebongkar persoalan uang, bikin regulasi merugikan rakyat, merugikan buruh, merugikan dunia usaha dengan regulasi permen, dengan regulasi peraturan dirjen. Dengan demikian mereka mendapatkan uang. Oleh karena itu patut diduga ada korupsi. Termasuk tekstil ini, termasuk jasa kurir dan logistik. Yang pertama. Yang kedua, yang terpukul dari kebijakan Permendak nomor 8 tahun 2024 itu industri tekstil. Yang terpukul dengan peraturan Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan itu industri kurir dan logistik. Yang terpukul dengan peraturan Menteri Perindustrian itu industri baja. Jadi aneh, bikin peraturan merugikan usaha, dunia usaha, menguntungkan asing. Sekali lagi menguntungkan asing, terutama Cina. Membanjir barang-barang Cina. Bayangkan impor tekstil itu membanjiri dikala industri domestik kedodoran. Aneh, bukannya menyelamatkan industri domestik dalam negeri, tapi membiarkan asing dalam bentuk impor tekstil. Dikala Shopee, Blibli, TikTok main di platform online oleh Menteri Perhubungan atau lebih tepatnya Dirjen Perhubungan boleh membuat jasa kurir dan logistik, ya hancur. Industri domestik seperti JNT, Pos Indonesia, Tiki mau dimatiin, ini semua domestik, mau diuntungkan asing. Dan anehnya KPPU, yang Komisi Persaingan Usaha itu mengakui Shopee itu melanggar, tapi nggak ada tindakan. Sekarang industri tekstil udah PHK puluhan ribu. Industri kurir dan logistik diperkirakan mulai bulan ini puluhan ribu. Di JNT, Pos Indonesia, Tiki, PHK. Dan tidak menutup kemungkinan di industri baja, kalau tetap impor boleh masuk ya dari Cina, maka terjadi PHK. Karena itu aksi ini mengingatkan pemerintah. Ujungnya adalah ancaman. Yang ketiga, kami menuntut agar Permendak nomor 8 tahun 2024 dicabut. Cabut, udah nggak usah pakai
berkilah-kilah lah. Ya, semua kan Anda bisa lihat partai politik, menteri-menterinya dari partai politik, tujuannya kemana sih? Bikin permen-permen kayak begitu. Cabut Permendak nomor 8 tahun 2024. Yang kedua, cabut peraturan Menteri Perhubungan, saya lupa nomornya, atau lebih tepat peraturan Dirjen Perhubungan yang membolehkan platform online ikut dalam jasa kurir dan logistik seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, TikTok. Dia nggak boleh ikut main di kurir dan logistik, itu menghancurkan industri dalam negerinya. Dan yang terakhir termasuk peraturan Menteri tentang impor baja juga kami minta dicabut. Kali lagi PHK di depan mata. Jadi yang dibilang pertumbuhan ekonomi dinikmati di sektor komoditas, tapi di sektor manufaktur PHK kok. Gagal pemerintah, PHK di mana-mana. Di industri manufaktur. Lebih jelasnya nanti Bung Iwan akan menyampaikan ini di sektor tekstil, pimpinan tekstil, dan Bung Riden akan menyampaikan ini di sektor pimpinan kurir dan logistik. Jam 12 siang, aksi akan dipecah dua. Sebagian masa aksi ke Menteri Perdagangan dan sebagian masa aksi ke Menteri Perhubungan dan ke KPPU. Kami minta KPPU sekarang lebih bertaring dan bergigi. Jangan masuk angin KPPU itu, Komisi Persaingan Usaha. Semua lini nggak boleh oleh asing. Ini asing semuanya. Apalagi ada family service di Bali. Tujuannya untuk apa? Mau matiin industri dalam negeri.